pemirsa, kembali lagi bersama saya Nur Fadila dalam acara berita berikut ini. Dan saya Anggun. Hari ini kami akan menyampaikan berita tentang pedagang UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Banyak masyarakat yang bergantung pada usaha kecil seperti warung makanan, penjual jajanan, dan kerajinan tangan. Benar sekali, bila selain membuka lapangan kerja, UMKM juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Namun, di balik itu, para pelaku UMKM juga menghadapi tantangan seperti modal usaha yang terbatas dan persaingan besar yang semakin ketat. Pemerintah pun terus berupaya memberikan dukungan seperti pelatihan keterampilan dan bantuan pemodalan agar UMKM dapat terus berkembang. Semoga para pelaku UMKM di seluruh Indonesia semakin maju dan mampu bersaing di pasar global. Oke, halo. Dengan saya Sally, saya sekarang berada di lokasi para UMKM berjualan. Dan sekarang saya bersama warga lokasi yang sering membeli jajanan di depan sekolah. Seberapa Mbak sering membeli jajanan di depan sekolah dan apa alasannya Mbak membeli di depan sekolah dibanding di tempat lain? Saya setiap hari pulang sekolah sering jajan sih. Alasan saya sering jajan di sekolah itu karena jenis makanan itu banyak banget, kayak ada cireng, habis itu ada es teh, sama tokoyaki. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, menurut Mbak bagaimana rasa, harga, dan kebersihan jajanannya? Rasanya sih enak-enak ya, cuma kalau kebersihan saya kurang yakin sama proses pembuatan makanannya. Apalagi kayak di daerah sekolah ini tuh tentunya lumayan ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah Mbak rasa jajan di depan sekolah ini perlu ditingkatkan lagi? Perlu sih, kayak misalkan kalau ada makanan yang udah jadi nih, buat orang-orang yang udah jadi makanannya tuh ditutupin biar gak kena debu. Habis itu pembuatannya tuh pakai sarung tangan. Terus gimana? Udah, sekian, terima kasih Mbak. Saya kembalikan kepada Anggun dan Dila di studio. Baik, untuk berita kedua hari ini tuh ada kebersihan lingkungan di sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah sangat penting agar proses belajar mengajar terasa nyaman dan sehat. Namun masih banyak ditemukan sampah berserakan di beberapa sudut sekolah akibat kurangnya kesadaran siswa membuang sampah pada tempatnya. Pihak sekolah menghimbau seluruh siswa agar ikut menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah sesuai jenisnya dan mengikuti kegiatan kerja bakti rutin. Mari kita jaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan menyenangkan. Baik, Sekoji yang sedang ada di tempat. Baik, pemirsa, kami sudah berada di tempat kejadian, ya lebih tepatnya di SMA Pusaka 1 Jakarta yang berada di Jakarta Timur ya. Dan kami ingin menanyakan salah satu warga lokal sini, murid SMA Pusaka di sini, yaitu dengan rekan saya Abdullah Fatih. Ya, saya ingin bertanya seputar modifikasi lapangan ini. Apa pendapat Anda tentang modifikasi lapangan yang sedang dilakukan di wilayah ini? Menurut saya, modifikasi di lapangan sini sudah sangat bagus dari kepala sekolah. Ya. Nah, lapangan ini dulu waktu itu terkena banjir. Oh, Jadi baik. 1-2 hari tidak bisa dipakai dan itu sangat tidak bagus lah untuk murid-murid SMA Pusaka. Jadi bagus lah ini. Baik. Dan pertanyaan selanjutnya itu, sejak kapan Anda mengetahui bahwa lapangan ini akan dimodifikasi dan karena apa itu? Saya tahu setelah 2 hari setelah banjir ya. Pas hari kemarin ya, pas hujan deras. Saya ya karena dicat ulang, dimodif ulang itu, jadi waktu itu terkena banjir. Ya, benar. Selama 2 hari sampai banjir sampai semata kaki lah. Ya. Selanjutnya, mungkin sudah direncanakan desainnya. Apakah Anda setuju dengan desain atau bentuk baru dari lapangan tersebut dan mengapa? Ya sangat setuju karena dapat mempercantik keindahan SMA Pusaka 1 Jakarta dan juga berfungsi untuk
olahraga, untuk lomba, dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Baik. Mungkin sudah cukup segitu saja. Kita kembali ke studio.